Shalom dan selamat malam orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang dapat kembali berjumpa dalam Lentera Malam episode 24 Maret 2021. Apa kabar orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan? Kabar baik. Puji Tuhan. Seperti biasanya, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta I.E. Panggalo, dengan tema Buka Pintumu, Yesus Mau Makan Bersamamu. Halo, apa kabar Bapak Pendeta? Saya sehat, syukur kepada Allah. Puji Tuhan, senang mendengarnya Pak. Ya. Bagaimana pelayanan Bapak akhir-akhir ini? Ya, Tuhan mengatakan yang diberi banyak, dimintai banyak. Karena Tuhan beri banyak kepada saya, Jadi saya banyak. memberi banyak juga. Dengan kesehatan yang Tuhan beri, melayani di mana-mana. Ya. Puji Tuhan Pak, tetap semangat Pak, Tuhan pasti selalu memampukan. Selain itu, orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sana ada kakak-kakak PPGT, ada Kak Romario, dengan diiringi oleh Kak Aven Palinggi. Apa kabar Kak? Ya, puji Tuhan Kak, terima kasih untuk kehadirannya. Nah, orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe YouTube Solideo Rantepao Channel, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, agar orang tua saudara tidak ketinggalan Lentera Malam selanjutnya, dan juga jangan lupa untuk share link saat ini, agar semakin banyak orang yang datang bersekutu bersama kita pada saat ini. Selain itu, jangan lupa juga untuk bagi kita yang rindu untuk didoakan, untuk mengirim pokok doanya di kolom komentar live chat sekarang, agar nantinya kita doakan bersama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita mendengarkan pujian Amazing Grace. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
berhenti. Wow, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Oh, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya. Saudara-saudara yang sedang duduk di rumah beribadah bersama dalam lentera malam, kita segera akan mendengarkan firman Tuhan, baik yang dibaca maupun yang dikhotbahkan, direnungkan. Kita siapkan hati kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus dan diubahkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa dari surga, Kau lihat kami dan mengamati kami. Dan di dalam Roh Kudus Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami sungguh bersyukur sehari penuh Engkau sudah menuntun kami. Dan malam hari ini Kau kumpulkan kami secara virtual. Ada dalam sebuah persekutuan kerajaan Allah yang digerakkan oleh Roh Kudus sendiri. Dan malam hari ini dari lentera malam Gereja Rantepao, kami ingin belajar dari firman Tuhan. Kami mau merendahkan diri dan hati kami di hadapan-Mu, dan Engkaulah yang akan bicara kepada kami dari dalam diri kami, ya Roh Kudus, sehingga firman malam hari ini sungguh-sungguh akan mengubah hati kami. Bagaikan pintu, maka kami ingin membuka hati kami, dan Engkau akan masuk, makan bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin memberi penegasan pada sebuah perikop dari Wahyu pasal 3. Beberapa minggu yang lalu saya sudah pernah membaca dan merenungkan bersama saudara-saudara Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 tentang surat kepada jemaat di Laodikia. Dan pada malam hari ini saya ingin bersama-sama dengan saudara-saudara mendalami satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-20. Ayat ini sebagian besar dari antara kita menghafal ya. Menghafal ayat ini. Wahyu pasal 3 ayat 20. Ada yang mau menghafal bersama saya? Ada yang mau menghafal bersama saya? Saya harap saudara-saudara yang sedang beribadah bersama, mendengarkan, mengikuti lentera malam hari ini, kita bersama-sama membaca Wahyu pasal 3 ayat 20.
Kata pertama di situ ialah lihat. Itu kata pertama, lihat. Kemudian aku berdiri di depan pintu. Di muka pintu. Selanjutnya, dan mengetok. Selanjutnya apa yang dikatakan? Jikalau ada orang mendengar suaraku. Ini mendengar, bukan cuma mendengar. Dan membukakan pintu. Aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Ayat ini pendek. Tadi saya agak menjelaskan sela-selanya. Kalau sekali lagi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang bersama-sama beribadah melalui lentera malam hari ini, mari baca secara lancar. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Saudara-saudara, bedakan ya kalau kita menghafal sebuah ayat dengan tidak menghafalnya. Ayat ini saudara-saudara sangat terkenal. Makanya saya ingin mengajak kita malam hari ini untuk mendalaminya sekali lagi. Bagaimana perasaan saudara kalau saya katakan, lihat. Kalau saudara ada di sini pasti ikut melihat ke tempat saya menunjuk. Atau kalau saya mengatakan sekarang, lihat. Saudara pasti melihat ke saya. Atau kalau sekarang saya katakan lihat, semua akan melihat ke Tenny. Ini kalau lihat sehari-hari. Tapi sekarang saudara-saudara, ini soal lihat yang berbeda. Dan siapa yang berkata, itu juga sangat menentukan. Saya ingin mengingatkan saudara-saudara bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga ada satu kalimat dari Matius pasal 28 ayat 18. Apa itu yang dikatakan oleh Yesus? Sebuah deklarasi bagaimana dia sudah diberi otoritas oleh Bapa. Dia katakan begini, segala kuasa di surga dan di bumi diserahkan Bapa kepadaku. Telah diserahkan kepadaku. Segala kuasa di surga, di bumi telah diserahkan kepadaku. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, saudara-saudara, mengerti apa maksud dari kata-kata ini? Ini memberi kepada kita penjelasan bahwa Yesus juru selamat yang sudah menempuh cara mulai dari lahir di tempat yang sederhana, kemudian bertumbuh, melayani dan mengalami begitu banyak tantangan dari orang-orang Yahudi. Tapi dia sangat konsisten membawa misi Allah. Dia melaksanakan semua kehendak Allah seumur hidupnya. Tantangan apapun yang dihadapi tidak masalah bagi dia, karena akhirnya tujuan atau misi yang diembannya itu tercapai. Menderita, mati, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Yesus yang bangkit inilah yang sebentar lagi naik ke surga, dan dia katakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi.
Ini sebuah deklarasi yang bersungguh-sungguh dan sangat serius dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, supaya Dia yang diragukan baik oleh murid-murid maupun juga oleh orang-orang sekampungnya, orang-orang di Yerusalem, orang-orang pada zamannya, Dia yang diragukan. Siapa Dia? Apakah Dia Mesias? Orang ragu karena Dia bukan seperti yang mereka harapkan. Dia Mesias yang aneh bagi mereka. Masa Mesias yang menderita? Masa Mesias yang mati? Masa Mesias yang disalibkan? Tapi ternyata semua sudah selesai, Dia bangkit, dan sebelum Dia naik ke surga, Dia katakan ini kepada murid-murid. Kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan. Ini pelantikan Yesus menjadi orang yang menjadi, kalau kita pakai istilah Trinitas ya, oknum kedua dalam Trinitas. Dan sesudah Dia katakan segala kuasa, kepadaku segala kuasa diserahkan di surga dan di bumi, sesudah itu Dia naik ke surga. Nah, saudara-saudara, Yesus sudah naik ke surga. Tapi Dia, oleh karena segala kuasa sudah diserahkan kepadanya, apa maksudnya itu? Dia di surga, tapi Dia menjadi apa? Maha hadir. Dia maha hadir. Hadir di segala tempat. Serempak. Saya suka sekali menggunakan kata omnipresence ya dalam bahasa Latin. Maha hadir. Hadir serempak. Hadir di sini tempat kami di gereja Jemaat Rantepo saat ini, hadir di tempat saudara-saudara, hadir di mana saja. Dia hadir. Dia berkuasa, Dia hadir. Nah, Yesus yang maha hadir inilah yang mengatakan tadi, lihat. Kalau Dia yang maha hadir mengatakan lihat, Dia maha hadir artinya ada di pintu rumah saudara saat ini. Ada di pintu apa saja, di segala tempat Dia ada. Berarti dari Jemaat Rantepo Lentera Malam ini, kalau saya katakan kata-kata Yesus, lihat, saudara lihat, adakah Yesus? Nah, ini silakan direnungkan. Jangan hanya terbatas pada kata-kata. Tiap orang yang ikuti Lentera Malam ini, mari silakan lihat, adakah Yesus, saudara lihat. Kalau saudara tidak lihat, dengar. Nah, saudara-saudara, ini memang sebuah istilah yang sangat bagus bagi kita ya untuk terus-menerus sebagai orang percaya melihat. Melihat kepada Yesus. Yesus yang hadir di segala tempat, hadir yang Yesus yang hadir di segala waktu. Tidak ada tempat di mana Yesus tidak hadir, tidak melihat kita. Jadi kalau Dia katakan lihat, kita lihat kepadanya. Saya harap kita semua pada malam hari ini mampu dalam iman melihat kepada Yesus yang berdiri. Nah, kata pertama dari wahyu ini ialah, lihat, aku berdiri. Bayangkan Yesus berdiri. Aku berdiri. Berdiri di mana? Di depan pintu. Nah, ini seorang yang omnipresence, yang maha hadir, serempak hadir di segala waktu, di segala tempat. Dia berdiri di depan pintu. Bayangkanlah bagaimana Dia berdiri, orang yang sangat berkuasa atas kehidupan kita. Masing-masing kita bisa membayangkan Dia sudah berdiri sebagai orang yang maha kuasa, yang maha hadir, maha melihat, dan maha mengetahui. Dia berdiri, tapi Dia tidak berdiam diri. Apa yang dibuat? Dia mengetuk. Berdiri di depan pintu dan Dia mengetuk. Mengetuk. Saudara mendengar dalam batin Dia sedang mengetuk pintumu, pintu hati. Kalau saudara merasakan dan mengalami Yesus sedang mengetuk,
Jangan berdiam. Segera berdiri. Pergi buka pintu. Buka pintu bagi Yesus. Buka pintu. Dan dia akan masuk. Kata-kata sederhana yang kita dengar. Aku berdiri di depan pintu, mengetuk. Siapa yang mendengar suaraku, itu nomor pertama, mendengar suara Yesus, itu satu hal. Sekarang ini dengan begitu banyak kesempatan untuk beribadah, mestinya kita setiap saat dengar suara Yesus. Tapi memang dunia modern dengan begitu banyaknya kesibukan, apakah di tengah kesibukan itu kita masih bisa mendengarkan suara Yesus? Nah, ini memang soal bagi kita masing-masing. Mestinya ya. Tapi belum tentu juga karena kesibukan kita kadang-kadang menenggelamkan kita dalam perasaan yang begitu sibuk, lelah dan lain-lain sampai kita sudah tidak bisa dengar suara Yesus. Dan mungkin suara-suara lain yang justru kita dengarkan. Tapi okelah, karena Yesus yang berdiri, meminta kita melihatnya, dan dia yang mengetuk, kita dengar suaranya. Kita berdiri membuka pintu baginya. Ini memang tugas tuan rumah. Mendengar, membuka, dan tugas tamu, kalau tamu yang baik, dia akan masuk. Dan ini pastilah tamu yang terbaik. Yesus tamu kita yang terbaik. Dia sudah masuk. Dia mendapatkan. Aku akan masuk mendapatkannya. Berarti memang Yesus masuk, dia menjadi tuan rumah. Dia mendapatkannya. Aku akan masuk dan mendapatkannya. Mendapatkan orang yang punya rumah itu sebenarnya. Perhatikan kata-kata berikutnya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ini menempatkan bahwa kalau kita buka pintu bagi Yesus, risikonya ialah kita harus rela berubah peran. Yesus yang menjadi tuan rumah dan kita menjadi tamu. Siapa tahu ada yang ikut Lentera Malam hari ini masih ada tulisan di dinding ya. Yesuslah kepala rumah tangga ini. Ini kalau tulisan itu ada, ini cocok sekali. Yesuslah kepala rumah tangga ini. Jadi dia masuk mengambil posisi sebagai tuan rumah. Menyiapkan makanan. Baik, saudara-saudara, di dalam Alkitab itu memang ada semacam teologi soal makan. Makan itu secara teologis sangat hebat. Jadi kita makan bukan cuma supaya kita kenyang, tapi secara teologis penting. Ketika umat Israel mau keluar dari Mesir, makan sepanjang malam itu adalah makan yang merupakan persiapan yang luar biasa bagi umat Israel untuk meninggalkan perbudakan keluar dan akan berjalan selama 40 tahun. Makan secara teologis. Ketika Yesus menjelang ditangkap di Taman Getsemani, apa yang dia buat? Perjamuan bersama murid-murid. Murid-murid perlu makan bersama Yesus supaya kuat menghadapi cobaan-cobaan. Sesudah Yesus bangkit, kita dengar lagi peristiwa makan lainnya. 2 orang berjalan ke Emmaus. Yesus menjadi orang ketiga bergabung. Percakapan serius di sepanjang jalan. Kedua murid tidak mengenal siapa itu orang ketiga. Ketika tiba di Emmaus, orang ketiga itu yaitu Yesus, itu dikatakan pura-pura akan melanjutkan perjalanan. Tapi untunglah kedua murid
sudah mulai sadar, hatinya berkobar-kobar, lalu dia mengatakan, tinggal sertaku hari telah senja. Itu nyanyian tinggal sertaku itu diambil dari perjalanan 2 orang ke Emmaus. 2 murid mengajaknya dan Yesus masuk rumah, dia juga menjadi tuan rumah. Apa yang terjadi? Dia ambil roti, baru dia pecah-pecahkan dan dibagi kepada 2 murid. 2 murid tuan rumah berubah menjadi tamu. Yesus menjadi tuan rumah. Ini persis apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 ini. Aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi kita yang punya rumah menjadi tamu ketika Yesus masuk. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ternyata memang ketika kita buka hati kita, buka rumah tangga kita, buka bisnis kita, buka pekerjaan kita, buka pergaulan kita terhadap Yesus, dan Yesus masuk, dia mendapatkan kita, dan dia menghidangi kita dengan makanan, dan kita ikut makan bersama-sama dia. Dia menjadi tuan atas semua pintu yang dibuka. Saudara-saudara, sudah cukup lama kita mendengarkan dan mengikuti Yesus. Sekarang, kalau kita sudah mengambil langkah berdiri, karena kita mendengar suara Yesus, membuka pintu baginya, itu urusan Yesus sudah jalan. Dia masuk, mendapatkan kita, dia membagi makanan, kita ikut makan bersama-sama dengan dia. Saya membayangkan saudara-saudara, bahwa kita malam hari ini sudah menyambut Yesus, sudah membuka Yesus. Yesus sudah jadi tuan rumah di rumah kita, dan dia mengajak kita makan, dan kita ikut makan bersama-sama dia. Saya ingin bertanya, kalau Yesus sudah masuk rumahmu, dia menghidangi kau makan, apakah makan bersama Yesus, hidangan yang Yesus berikan itu ada yang kurang? Saya yakin saudara dan saya juga, saya sangat yakin kalau Yesus yang ngajak saya makan, Yesus yang beri kepada saya makan, pasti saya tidak kekurangan lagi. Tidak ada lagi yang kurang. Itulah yang dimaksud dalam Injil Yohanes, bahwa entah air minum, air yang hidup, roti yang hidup, yang kita terima dari Yesus Kristus. Kalau kita itu terima dari dia, kita tidak akan lapar lagi, kita tidak akan haus lagi. Secara rohani, kita melekat pada Yesus. Tapi ini masalah soal membuka hati kita, membuka keluarga kita, membuka pekerjaan kita. Yesus masuk menjadi tuan di situ, membagi kepada kita apa yang perlu. Kalau memang saudara merindukan Yesus masuk di hati, masuk di rumah, masuk di keluarga, jangan berlambat-lambat. Segera berdiri, buka pintu rumah, segera berkata, ada lagu pertama tadi, Bapa sentuh hatiku. Sebetulnya itu kata-kata terpenting dari nyanyian tadi, yang juga sangat erat hubungannya dengan firman ini. Yesus masuk. Berapa kali masuk Yesus, tapi hati kita tidak tersentuh, kita akan kekeringan. Menurut saya inilah yang paling penting. Sering kita undang Yesus, dan kita buka hati kita, disentuh oleh Yesus, disentuh oleh rohnya, maka kita menjadi kenyang. Itu persisnya yang ingin kita peroleh dari firman Tuhan pada malam hari ini. Cukup banyak hal yang membuat pintu rumah kita tertutup, pintu hati kita tertutup. Hidup yang tidak damai dengan orang di rumah, itu biasa dianggap soal kecil. Hidup yang tidak bersahabat dengan teman-teman di kantor. Perlakuan yang kita anggap tidak adil terhadap kita. Hal-hal seperti ini menjadi seperti hal harian yang tanpa sadar itu menjadi
penghalang kita buka hati kita untuk disentuh oleh Roh Kudus, disentuh oleh Yesus setiap saat. Tapi saudara-saudara, kalau sudah sampai pada titik kita buka hati, Yesus menyentuhnya. Sesakit apapun hati saudara terhadap orang lain, saudara pasti mampu mengampuni orang itu tanpa minta maaf. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya merasa saya dimampukan Tuhan untuk mengampuni orang yang melukai hati saya tanpa harus dia minta maaf kepada saya. Bayangkan kalau Yesus tidak mau mengampuni saya karena saya tidak minta maaf kepadanya. Dia sudah mengampuni saya, jadi tidak ada syarat bagi saya harus mengampuni orang lain. Itu hati yang disentuh oleh Yesus. Nah, kalau masih ada hal-hal yang menutup pintu hatimu, pintu rumahmu, Yesus tidak bisa masuk. Malam hari ini saudara, saya mau dengan katakan, buka pintumu, buka hatimu. Yesus mau masuk, mau makan bersama-sama denganmu. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan sebuah nyanyian yang akan membuat kita senantiasa membuka pintu hati bagi Yesus. Hati kita disentuh, kita menjadi damai. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempat pun tiada lagi bagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera.
yang telah kita dengarkan, yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, yang mengingatkan kita saat ini untuk kita renungkan apakah kita telah membuka pintu hati kita dan mengizinkan Tuhan untuk masuk serta bekerja dalam hati kita. Nah, bagi orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam doa bersama. Tetapi bagi orang tua dan saudara yang rindu untuk kita doakan saat ini, silakan mengirim pokok doanya di kolom komentar. Saudara-saudaraku sekalian, umat Tuhan yang bersekutu dalam sebuah kerinduan diikat oleh kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus dan dituntun oleh Roh Kudus, kita tidak perlu tenaga, tidak perlu biaya untuk mengalami persekutuan satu dengan yang lain. Karena sementara kita di lentera malam yang kita berpisah-pisah, dan kami dari Jemaat Rantepo, ternyata kami begitu cepatnya memperoleh informasi-informasi dari para peserta ibadah lentera malam hari ini. Bersyukur bersama saudara-saudara sekalian atas pemeliharaan Tuhan untuk pribadi dan juga untuk keluarga, di pekerjaan. Tapi begitulah kita sebagai orang-orang yang percaya juga mengalami hal-hal yang betul-betul perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Dan sementara acara ini berlangsung, sudah ada saudara-saudara kita yang rindu untuk kita doakan pada malam hari ini. Yang sakit, ada Bapak Lius Martin di Opname di Makassar, ada Bapak Octavianus Masake dirawat di rumah sakit, Ibu Sarte Palangiran, Bapak Gamo di Kodim, Ibu Harni juga di Kodim, Bapak Yete Salubongga dalam masa pemulihan juga bersama istri. Ada juga yang sedang berduka, mengalami duka cita, keluarga Bapak Darson atas meninggalnya Mama Ijo, juga keluarga kakeknya Melo di Makale. Lalu ya, anak-anak kita rindu karena ini minggu ujian ya. Jadi kita berdoa, tapi ada juga yang mengirim untuk kita doakan. Grazia Violeta, ujian SMA. Auldrin Barri, ujian di Jakarta. Untuk semua siswa yang akan mengikuti ujian tingkat SD, SMP, SMA, dan untuk masuk perguruan tinggi, kita pasti terus mendukung generasi muda kita ini untuk tetap kuat di dalam iman mereka. Ada yang juga meminta melalui doa lentera malam ini, kita berdoa untuk pekerjaan dan usaha saudara-saudara kita di Mamuju pasca gempa. Dan bisa kita bayangkan ya, tidak terlalu mudah untuk bangkit kembali dari puing-puing akibat gempa ini. Tapi pastilah kita dalam doa kita akan berdoa dan kita dimampukan untuk membangun kembali kehidupan. Juga ada yang minta doakan orang tua yang sudah lanjut usia dimanapun berada. Bapak Daud Pongsapan juga sementara dalam masa pemulihan. Dan juga saya sebut nama di sini Bapak Robert Magi yang juga sementara dirawat di Rumah Sakit Elim. Nah, saudara-saudara, cukup banyak ini. Tentu saja saya tidak sebut lagi satu persatu dalam doa nanti, tapi saudara sambil mendengarkan, kita sungguh-sungguh membawa soal kita ini kepada Tuhan. Kita akan masuk doa syafaat. Saya terdorong untuk berdoa sambil berlutut. Saudara-saudara, kita
betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita sampaikan doa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Hamba-Mu berlutut menandakan mewakili begitu banyak orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Mewakili umat yang sedang mengikuti lentera malam. Kami ingin sangat menghormati-Mu ya Yesus. Karena kepada-Mu sudah diserahkan kuasa di bumi dan di surga. Dan Engkaulah yang memerintah kehidupan kami semuanya. Kami tidak ragu lagi bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat kami. Tetapi juga yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berdiri di depan pintu hati, pintu rumah, pintu apa saja. Mengetuk dan meminta supaya kami yang mendengarkan-Mu membuka pintu bagi-Mu. Dan Engkau akan masuk mendapatkan kami. Engkau akan menjadi tuan rumah atas kami. Membagikan makanan dan minuman kepada kami. Dan kalau kami bisa makan minum bersama-Mu ya Yesus, apakah yang kurang lagi? Damai sejahtera akan Kau limpahkan kepada kami. Dan karena itu perkenankan kami berdoa dan memohon kiranya masalah-masalah yang selama ini menutup pintu hati kami kepada-Mu. Engkau sendiri akan menolong kami mengatasinya. Dan Engkaulah yang bertahta di hati kami. Senantiasa menyentuh kami. Kami yang lemah. Kami yang berdosa. Kami yang tidak mampu. Beberapa dari peserta ibadah malam hari ini meminta untuk kami berdoa bersama-sama di lentera malam karena sakit. Di rumah sakit. Ya Yesus, Engkau tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Malam hari ini kami mohon Engkau terus menjadi penyembuh tubuh jiwa bagi semua orang yang sakit. Engkau datang di hati mereka bertahta. Dengan Roh Kudus-Mu Engkau memampukan mereka mengalami penderitaan. Dan mata mereka mampu senantiasa memandang salib. Dari mana kekuatan untuk menghadapi penderitaan datang? Karena ketika Roh Kudus menolong setiap orang sakit, mengalami kehadiran Allah, maka penyakit tidak terasa lagi sebagai penderitaan. Karena dijalani di dalam kuasa dan kehadiran Roh Kudus sendiri. Dari kelemahan kami, ada juga yang berduka cita. Di lentera malam kami doakan, Engkaulah yang akan menguatkan mereka semuanya. Untuk mampu melihat kematian sebagai proses dari sebuah kehidupan yang sudah Engkau rancangkan. Supaya mereka yang berduka dikuatkan hatinya. Dari kerendahan kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian dan akan mengikuti ujian di SD, SMP, SMA, dan juga ujian masuk perguruan tinggi. Bahkan sebagian juga ujian skripsi di berbagai perguruan tinggi. Ya Bapa, kami serahkan generasi muda kami kepada-Mu. Karena kami sungguh mengharapkan mereka menjadi orang-orang yang kuat imannya, kuat ilmu, dan kuat mengabdi. Jangan biarkan anak-anak kami tanpa Tuhan dan tanpa pengharapan. Perkenankan kami mendoakan orang-orang muda yang sepertinya kehilangan pengharapan. Engkau ya Roh Kudus akan membuka hati mereka melihat bagaimana
berharganya hidup mereka yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga mampu keluar dari tekanan-tekanan masalah yang berat sekalipun. Bapa, beberapa orang menjalani pemulihan dari penyakit mereka. Kami mohon Engkau menolong mereka sampai pulih benar-benar. Sentuh hati kami, pulihkan hati kami, sehingga selalu terbuka menyambut Engkau datang, dan kami menikmati damai sejahtera. Kami mohon Engkau mengampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini kepadamu. Amin. Orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah Lentera Malam untuk episode saat ini. Saya mewakili tim Solidio Rantepal mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan dalam mengemban pelayanan selanjutnya. Amin, amin. Tak lupa juga terima kasih kepada kedua kakak yang ada di sana. Kiranya Tuhan juga selalu memampukan dalam pelayanan selanjutnya. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saudara yang selalu setia untuk bersekutu bersama di Lentera Malam. Di sini ada 81 orang yang masih setia. Ada Seru Pasinggi, ada Esther Dudung, Freddy Balak Padang, Reski Permatasari, Herniwati Umbas, Krisnawati, Hermin Gantina, Anto Sampe Lambau, Reski Andi Lolo, Lewa Padang, Asno Ujeon, dan masih banyak sekali yang bergabung bersama. Terima kasih banyak untuk kesetiaan orang tua dan sampai berjumpa di Lentera Malam episode 26 Maret 2021. Dan saya ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share link Lentera Malam agar semakin banyak orang yang mau datang bersekutu bersama kita. Saya Tenny, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace the thou my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace
cares, toils and snares we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. And grace will lead us home. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan